Itu kita lakukan. Kita narik napas melalui hidung dengan perlahan, dengan tenang. Kemudian kita tahan sejenak. Kemudian kita keluarkan melalui mulut kita. Ya, sambil merasakan tubuh kita ini semakin rileks, semakin nyaman, semakin santai. Pikiran kita semakin kosong, semakin tenang, semakin damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, semoga hari ini kita senantiasa diberi kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan kesuksesan, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Pada video ini kita akan belajar bagaimana melakukan relaksasi untuk mengakses pikiran bawah sadar kita. Relaksasi adalah satu teknik, satu metode atau proses melepaskan segala ketegangan-ketegangan, melepaskan segala beban-beban, melepaskan berbagai masalah-masalah yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam jiwa kita, maupun ketegangan-ketegangan yang ada di dalam otot-otot kita secara fisik yang harus kita lepaskan, yang harus kita kendorkan, yang harus kita rilekskan. Itu semua dapat kita lakukan melalui relaksasi. Di dalam mengelola pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar kita, salah satu metode yang sangat penting untuk kita pahami, kita kuasai, kita praktekkan adalah relaksasi. Karena semua teknik-teknik pemberdayaan diri yang dilakukan pasti melibatkan bawah sadar manusia. Karena di dalam bawah sadar kita inilah tersimpan potensi terbesar yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, ketika kita ingin memberdayakan diri kita, memberdayakan orang lain, memberdayakan masyarakat, organisasi, kelompok-kelompok usaha, bisnis, siapapun yang ingin melakukan proses-proses pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pasti kita melibatkan metode-metode pengelolaan pikiran bawah sadar kita. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui satu metode dasar di dalam mengelola pikiran bawah sadar kita melalui relaksasi. Jadi relaksasi ini adalah satu proses mengendorkan, merilekskan napas kita, gelombang otak kita, pikiran sadar kita, otot-otot kita, sehingga kita berada dalam suatu kondisi yang tenang, yang damai, yang bahagia, dengan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Karena dalam pikiran bawah sadar itulah tersimpan kepribadian seseorang, sifat-sifat dasar seseorang, kebiasaan-kebiasaan seseorang, bahkan berbagai penyakit-penyakit, baik secara fisikal maupun emosional, banyak tersimpan di dalam pikiran-pikiran bawah sadar seseorang. Oleh karena itu, kita akan belajar bagaimana cara melakukan relaksasi untuk mengakses pikiran bawah sadar kita. Pada dasarnya, tujuan kita melakukan relaksasi ada dua. Yang pertama, untuk mengakses potensi-potensi dasar kita, sehingga kita dapat mencapai tujuan-tujuan, dapat kita meraih impian, dapat mencapai kesuksesan, kebahagiaan dalam hidup kita. Yang kedua, tujuan dari relaksasi adalah agar kita bisa masuk
ke dalam pikiran bawah sadar kita untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah, berbagai penyakit, berbagai permasalahan, persoalan yang tersimpan di dalam bawah sadar seseorang. Dengan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam batin seseorang, maka masalah-masalah di dalam kehidupannya, baik secara fisikal, baik itu dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, rumah tangganya, dalam pergaulannya, kita bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi di luar sana dengan menyelesaikan pusat masalah yang ada di dalam pikiran bawah sadar seseorang. Oleh karena itu, metode ini sangat penting untuk kita pahami bagaimana masuk ke dalam ruang-ruang bawah sadar kita untuk mengeluarkan potensi terbaik kita atau untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam bawah sadar kita. Saudara sekalian, kita bisa mengakses bawah sadar kita dengan bantuan seorang terapis, misalnya hipnoterapis, atau melalui NLP, atau melalui Law of Attraction, atau menggunakan metode-metode lain. Ini bisa kita lakukan dengan bantuan seorang terapis. Namun demikian, kita juga dapat belajar bagaimana melakukan relaksasi secara mandiri melalui misalnya self hypnosis, meditasi, dan sebagainya yang dapat kita pelajari dan kita lakukan sendiri untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini adalah ruang lingkup dan tujuan dari sebuah relaksasi. Nah, saudara sekalian, sebenarnya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mempraktekkan relaksasi. Ada cara melalui metode pernapasan, ada cara melalui meditasi, mengelola, membersihkan pikiran-pikiran, ada cara melalui membayangkan sinar putih, metode sinar putih. Ada juga cara dengan menyatukan diri kita dengan bayangan, gambaran, dan getaran-getaran alam yang kita ciptakan atau alam yang ada di sekitar kita. Misalnya ketika berada di tempat-tempat yang sepi, yang natural, itu bisa semua kita lakukan. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu metode relaksasi yang praktis, yang mudah kita lakukan dengan metode pernapasan. Saudara sekalian, cara yang kita lakukan untuk relaksasi, yang pertama kita duduk dengan posisi yang nyaman, dengan pakaian yang longgar, tulang belakang tegak, lurus ya, tidak bungkuk. Ya, kita bersandar ya, ataupun tidak bersandar juga boleh, tapi kita menjaga posisi tubuh kita supaya nyaman dan tetap tegak ya. Ini bisa kita lakukan dengan cara duduk seperti itu. Posisi duduk ini dapat kita lakukan dengan duduk bersila di lantai ya, yang pakai alas, supaya rasa dingin itu tidak masuk ke tubuh kita. Kemudian kita juga bisa duduk di kursi ya, dengan duduk tegak dan posisi kaki lurus ya, menapak di lantai. Atau boleh juga kita berbaring ya, berbaring dengan posisi yang nyaman. Kemudian setelah itu kita memejamkan mata, kemudian mulai memperhatikan napas kita. Memperhatikan napas yang masuk, tahan sejenak, kemudian
kita keluarkan melalui mulut. Nah, untuk menstimulasi napas kita, memberi relaksasi yang cepat, kita pakai hitungan. Ini untuk pemula ya, supaya kita ada satu sistematika di dalam mengatur napas kita. Jadi kita menarik napas 3 hitungan melalui hidung kita dengan perlahan. Kemudian kita tahan sejenak sekitar 3 hitungan. Kemudian kita keluarkan perlahan melalui mulut kita sebanyak 3 hitungan, sambil merasakan, membayangkan ketegangan-ketegangan yang ada dalam tubuh kita itu keluar. Ya, kita lakukan lagi. Menarik napas sekitar 3 hitungan, kemudian kita menahan. Saat kita menahan, kita membayangkan bagaimana masalah-masalah dalam pikiran kita itu kita tarik, kita kumpulkan. Kemudian pada saat kita mengeluarkan napas dalam 3 hitungan, kita mengeluarkan masalah-masalah itu melalui hembusan napas kita melalui mulut. Itu kita lakukan. Kita narik napas melalui hidung dengan perlahan, dengan tenang. Kemudian kita tahan sejenak. Kemudian kita keluarkan melalui mulut kita. Ya, sambil merasakan tubuh kita ini semakin rileks, semakin nyaman, semakin santai. Pikiran kita semakin kosong, semakin tenang, semakin damai. Kita melakukan proses ini minimal 3 kali. Ya, 3 kali berulang, 5 kali, 7 kali, 9 kali, atau sampai kita merasakan suatu rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai, baik secara fisik, secara emosional, secara kejiwaan. Kita berada dalam suatu kondisi yang tenang, nyaman, aman, damai. Biasanya ketika sudah kondisi seperti ini, napas kita akan lebih tenang, lebih halus ya. Gelombang otak kita juga akan menurun ya, dari yang tadinya banyak pikiran-pikiran sekarang sudah turun. Berarti kita sudah masuk ke dalam suatu kondisi bawah sadar yang disebut dengan kondisi alfa. Nah, kalau kita sudah berada dalam kondisi alfa, kita nikmati sejenak rasa nyaman, rasa damai itu ya. Nah, ibaratnya kita ingin masuk ke dalam rumah, ketika kita sudah buka pintunya, kita masuk ke dalam rumah. Nah, setelah kita sudah tahu cara melakukan relaksasi ini, kita bisa lakukan dengan cepat ya, dimanapun. Misalnya di tempat kerja, kita tidak perlu berlama-lama ya, cukup duduk, langsung kita rilekskan badan, rilekskan pikiran, narik napas sampai 3 kali ya, pengulangan dengan cara yang sama tadi, maka rasa rileks itu langsung muncul. Karena itu kita perlu lakukan ini, kita perlu biasakan. Nah, jadi kalau ada masalah, ada persoalan, ada beban berat, lagi merasa stres, lagi merasa banyak pikiran, ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, kita relaksasi aja. Nah, setelah kita sudah berada dalam posisi rileks, kondisi alfa, maka nanti kita akan melanjutkan sesuai dengan apa yang memang kita perlukan. Misalnya kita ingin mensugesti diri kita dengan lebih damai, kita ingin melepaskan penyakit-penyakit emosional, gangguan-gangguan kejiwaan, atau kita ingin melakukan suatu visualisasi, ingin melakukan suatu sugesti, ya, itu semua bisa kita lakukan setelah kita sudah berada dalam kondisi relaksasi. Jadi relaksasi ini adalah kunci untuk masuk ke dalam gerbang bawah sadar kita,
kunci untuk membuka gerbang bawah sadar kita. Dengan terhubung bawah sadar kita, maka keinginan-keinginan kita yang ada secara mendasar di dalam pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar itu mudah kita raih, mudah kita dapatkan. Begitu pula jika ada masalah-masalah di dalam kehidupan sadar kita maupun dalam kehidupan bawah sadar kita, itu juga nanti akan mudah kita selesaikan. Jadi selamat berlatih supaya ini menjadi satu kebiasaan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang damai, orang yang bahagia, orang yang selalu terbuka, ya, berprasangka baik kepada orang lain, bisa bekerja sama, harmoni. Ini adalah satu kondisi kejiwaan, kebatinan yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang dalam kehidupan saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.